Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majestika Septika Sari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata laksana distosia bahu. Jika pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian komplikasi, faktor resiko, dan bagaimana cara kita melakukan sebuah diagnosis pada kasus distosia bahu, maka pada sesi kali ini kita akan melanjutkan untuk tata laksana distosia bahu. Jadi, hal yang harus kita ingat apabila nanti kita menolong persalinan, kemudian kita dihadapkan pada kasus distosia bahu, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Ada 4P yang tidak boleh kita lakukan. P yang pertama yaitu kita tidak boleh panik, ya. Kenapa tidak boleh panik? Karena kalau kita panik, maka kita akan cenderung melakukan hal yang tidak boleh kita lakukan selanjutnya, yaitu pulling atau menarik kepala. Karena pada saat kita melakukan penarikan kepala secara paksa pada kasus distosia bahu, ini yang ditakutkan adalah terjadi cedera pada plexus brachialis, seperti yang sudah kita jelaskan pada sesi sebelumnya. Kemudian yang tidak boleh kita lakukan lagi yaitu pushing, ya, atau mendorong fundus, atau bahasa ilmiahnya atau bahasa kedokterannya adalah Klisteller. Itu tidak boleh kita lakukan, karena kalau kita melakukan dorongan pada fundus, justru yang terjadi adalah bahu bayi akan semakin tergencet, ya. Jadi akan semakin tidak bisa keluar karena dia justru didorong kemudian tertahan oleh simpisis. Maka tidak boleh dilakukan pendorongan pada fundus. Kemudian yang tidak boleh lagi adalah memutar kepala secara tajam dengan koksigi sebagai tumpuan. Kemarin sudah pada sesi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tanda klinis adanya distosia bahu adalah kegagalan melakukan putar paksi luar. Nah, apabila terjadi kegagalan putar paksi luar, maka kita tidak boleh melakukan pemaksaan untuk memutar kepala, ya. Karena ini justru akan meningkatkan cedera pada bayi, yang justru malah dapat menyebabkan kepada kematian. Selanjutnya, bagaimana algoritma distosia bahu? Jadi bagaimana bagan tata laksana dari distosia bahu? Jadi apabila terjadi persalinan dengan distosia bahu, yang tanda-tanda khasnya adalah adanya Trutter sign, di mana kepala melekat erat pada vulva setelah kepala lahir, justru tidak disertai dengan lahirnya bahu, tetapi kepala melekat erat di vulva. Ini adalah tandanya ada distosia bahu. Yang harus kita lakukan adalah kita meminta tolong dan posisikan ibu. Kemudian apabila memungkinkan, kita bisa lakukan episiotomi untuk memperlebar jalan lahir. Selanjutnya adalah melakukan manuver macrobed dan penekanan pada suprasimpisis atau suprapubis. Setelah kita lakukan macrobed dan penekanan pada suprasimpisis, maka kita bisa evaluasi. Apabila bayinya lahir per vagina bisa, maka kita lakukan penata laksanaan seperti persalinan pada umumnya. Apabila ternyata setelah melakukan macrobed maupun penekanan suprasimpisis ternyata bayi tidak lahir, maka kita bisa melakukan tata laksana selanjutnya, yaitu melakukan manuver untuk rotasi internal atau manuver melahirkan lengan posterior. Namun perlu diingat bahwa manuver untuk rotasi internal dan melahirkan lengan posterior ini hanya dilakukan bila ada penolong yang terlatih. Jika tidak, maka harus dirujuk. Ini adalah algoritma distosia bahu. Oke, kalau tadi sudah disebutkan, yang pertama kita lakukan kalau kita mendapatkan kasus distosia bahu adalah tidak panik, kemudian meminta tolong. Jadi yang kita lakukan adalah meminta tolong.
Kenapa? Karena kita akan membutuhkan asisten untuk membantu kita dalam melahirkan bayi dengan distosia bahu. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan meminta tolong ini kepada asisten atau kepada tenaga kesehatan lain juga sangat penting, karena pada persalinan distosia bahu, komplikasi yang sering muncul adalah asfiksia dan perdarahan atau laserasi postpartum. Sehingga dengan kita minta tolong ke tenaga kesehatan lain, ini juga kita melakukan persiapan apabila nanti ada asfiksi pada bayinya. Jadi sudah dipersiapkan untuk resusitasi bayi baru lahir. Begitu juga apabila terjadi laserasi dan perdarahan, sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini yang kita lakukan setelah kita minta tolong, yaitu kita segera melakukan manuver Macrobed dan penekanan suprapubik. Jadi sebagian besar kasus distosia bahu akan tertangani dengan baik jika begitu kita mendiagnosa bahwa ini adalah kasus distosia bahu, lakukan segera Macrobed dan penekanan suprapubik. Sebagian besar kasus memiliki prognosis yang baik. Ini adalah gambaran untuk melakukan manuver Macrobed. Jadi dalam posisi ibu yang berbaring terlentang, ini ibu diminta untuk menekuk kedua kakinya. Ya, jadi menekuk kedua kakinya dengan cara mendekatkan lutut sejauh mungkin ke arah dada ibu. Ini adalah posisi Macrobed. Anda sebagai seorang bidan juga bisa meminta bantuan asisten untuk menekan fleksi kedua lutut ibu ke arah dada. Apabila tidak memungkinkan, ibu mungkin sudah kelelahan untuk mengangkat kakinya sendiri, maka bisa meminta asisten untuk menekan kaki ibu untuk menekuk, ya, dengan tungkai dan lututnya ini sejauh mungkin ke arah dada. Bisa dilihat gambarannya. Ini adalah gambaran panggul pada saat posisi ibunya setengah duduk, ya. Ini jalan lahirnya, dia ada memang proses belokan. Begitu terjadi proses atau manuver Macrobed, begitu kaki diangkat dengan paha dan lutut mendekati dada, maka yang terjadi adalah jalan lahir atau panggulnya akan memiliki luas yang lebih besar, sehingga ini akan memungkinkan bayi lebih mudah untuk dilahirkan. Selain melakukan posisi Macrobed, ini juga bisa dibantu dengan melakukan penekanan pada suprapubik, yaitu bidan dapat meminta tolong kepada asisten untuk melakukan tekanan secara simultan ke arah lateral atau ke arah dada bayi pada daerah suprasimfisis untuk membantu persalinan bahu. Jadi pada dasarnya adalah, bisa dilihat di gambar, harus dipastikan arah penekanan, karena jangan sampai menekannya justru terbalik. Yang akan kita lakukan adalah berusaha untuk memperkecil diameter bahu dengan menekan suprapubik agar si bahu ini dia terlipat ke arah dada bayi. Dengan begitu harapannya diameter bahu akan menjadi lebih kecil sehingga bayi dapat dilahirkan dengan segera. Kemudian apa yang terjadi atau apa yang harus dilakukan apabila sudah kita lakukan Macrobed, sudah kita lakukan penekanan suprapubik, tetapi bayi belum lahir, bahu masih terhimpit di belakang simfisis. Yang kita bisa lakukan antara lain, kita bisa melakukan manuver Rubin atau rotasi internal. Kita juga bisa melakukan manual removal of posterior arm, jadi kita melahirkan bahu belakang. Dan yang terakhir kita bisa melakukan cleidotomy atau
simfisiotomi. Kledotomi itu adalah memotong atau mematahkan klavikula, baik satu maupun dua klavikula dari bayi, yang tujuannya adalah membuat diameter bahu menjadi lebih kecil, atau bisa juga dilakukan simfisiotomi, yaitu pemotongan pada tulang simfisis. Ini dengan tujuan adalah agar jalan lahirnya menjadi lebih besar. Tapi untuk kledotomi dan simfisiotomi ini tentu saja harus dilakukan oleh orang yang benar-benar paham, atau oleh dokter spesialis yang benar-benar menguasai. Manuver Rubin, kemudian manual removal of posterior arm ini juga hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Ini adalah gambaran untuk penata laksanaan distosia bahu dengan menggunakan manuver Rubin, di mana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau bidan atau dokter adalah melakukan adduksi bahu dengan menekan bagian belakang bahu, di mana bahu didorong ke arah dada sehingga menjadi oblik. Sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan penekanan suprapubik, hanya saja ini dilakukannya sudah melalui sudah masuk ke dalam vagina atau pervaginam. Jadi langsung tangannya menyusuri ke dalam vagina sampai dengan mendapatkan bahu anterior. Kemudian bahu itu didorong ke arah dada sehingga menjadi oblik dan diameternya menjadi lebih kecil. Selanjutnya, manual removal of posterior arm. Ini adalah cara melahirkan bayi dengan distosia bahu dengan melahirkan bahu belakang atau posterior arm. Jadi yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarung tangan steril, tangan masuk ke dalam vagina sampai dengan menemukan siku. Jadi sampai dengan menemukan siku bayi. Kemudian fleksikan tangan pada siku dengan menekan fossa cubiti untuk memfleksikan tangan. Bisa dilihat pada gambar A. Kemudian usapkan tangan sepanjang dada dan raih tangan atau jari-jari tangan. Selanjutnya keluarkan tangan. Ya, jadi yang dilahirkan dulu adalah bahu belakangnya. Dengan harapan begitu bahu belakang sudah lahir, maka diameter bahu menjadi lebih kecil dan bayi dapat dilahirkan sesegera mungkin. Oke, itu tadi adalah penjelasan tata laksana persalinan dengan distosia bahu. Yang perlu diingat adalah apabila Anda sebagai seorang bidan menemukan kasus distosia bahu, maka Anda tidak boleh panik, tidak boleh menarik kepala, tidak boleh melakukan dorongan pada fundus, dan tidak boleh melakukan pemaksaan putaran paksi luar. Yang harus Anda lakukan, Anda cukup tenang, kemudian posisikan ibu makrobed dan lakukan penekanan suprapubik atau suprasimfisis. Jika memungkinkan, lakukan episiotomi untuk memperbesar jalan lahir. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.